wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani, dari kelas IQTMA 6, dengan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 20212874. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul ayat-ayat tentang kesetaraan gender untuk memenuhi tugas mata kuliah Problematika Tafsir Kontemporer. Pendahuluan, kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Akan tetapi, pada kenyataannya, sampai saat ini perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi, adanya pola pikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga, dan anak. Sehingga pada akhirnya, peran di luar itu menjadi tidak penting. Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan perilaku tidak adil, dan semacamnya. Ada 4 ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallah atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian ayat yang kedua yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian Quran Surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Selanjutnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan firman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti kamu akan hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Kemudian penafsiran setiap ayatnya.
Penafsiran yang pertama yaitu penafsiran Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu kandungannya ada 3 poin. Yang pertama ta'aruf, yang kedua tasamuh, dan yang ketiga ukhuwah. Ta'aruf yaitu saling mengenal. Tasamuh yaitu toleransi. Kemudian ukhuwah yaitu persaudaraan. Jadi di dalam Quran Surah Al-Hujurat inti dari tafsirnya yaitu ada 3 poin. Ta'aruf, tasamuh, kemudian ukhuwah. Untuk yang kedua yaitu penafsiran Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir. Maksud dari ayat Az-Zariyat ayat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah membutuhkan mereka. Tetapi diciptakan jin dan manusia itu sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran selanjutnya yaitu penafsiran Quran Surah Al-An'am ayat 165, yang isinya yaitu bahwa dialah yang menjadikan manusia penguasa-penguasa di bumi ini untuk mengatur, dan dia pula lah yang meninggikan derajat sebagian dari mereka dari sebagian lainnya. Semua itu adalah menurut sunnah Allah untuk menguji mereka masing-masing apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Mereka akan mendapat balasan dari ujian itu, baik di dunia maupun di akhirat. Penguasa-penguasa diuji keadilan dan kejujurannya. Si kaya diuji sebagaimana dia membelanjakan hartanya. Si miskin dan si penderita diuji kesabarannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh iri hati dan dengki terhadap pemberian Tuhan kepada seseorang. Karena semua itu dari Allah dan semua pemberiannya adalah ujian bagi setiap orang. Dan secara logikanya, setiap orang yang menempuh ujian tentu ingin lulus dan berusaha untuk lulus. Kemudian, penafsiran Quran Surah Ali Imran ayat 195. Makna ayat tersebut adalah bahwa orang-orang yang beriman, yang berakal, memohon apa yang dikemukakan di depan, maka permohonan itu dikabulkan oleh Rabb mereka. Hal itu disambung dengan menggunakan fa ta'qib atau menggabungkan dengan yang sebelumnya. Maksudnya bahwa hidup dan kehidupan ini telah disoroti dengan sinar cahaya petunjuk dari segenap penjuru, karena di dalamnya diterangkan perkara-perkara akidah atau kepercayaan serta dalil-dalilnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan A. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu berisikan tentang perintah untuk saling kenal mengenal. Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan kemudian manusia itu dijadikan dalam bentuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang mana tujuannya agar manusia itu saling kenal mengenal. Selain itu juga terdapat nilai pendidikan karakter lainnya yaitu tasamuh atau toleransi, yang mana sikap ini mengarah kepada sikap terbuka dan mau menerima adanya berbagai perbedaan, baik itu dari segi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahkan agama. Kesimpulan yang kedua, menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah membutuhkan mereka. Yang C, bahwa hidup dan kehidupan ini telah disoroti dengan sinar cahaya petunjuk dari segenap penjuru, karena di dalamnya diterangkan perkara-perkara akidah atau kepercayaan serta dalil-dalilnya. Yang D, Allah mengabulkan doa-doa mereka dan bahwasanya Dia tidak menyia-nyiakan usaha orang yang mengerjakan amal saleh dari mereka,
baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka dalam hubungan persaudaraan agama, dan diterimanya amal serta pembalasannya setara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.